selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Udah pada sarapan belum nih? Oke. Kabarnya baik semua kan? Baik Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu ibu mau absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang sudah hadir hari ini? Hadir semua Bu. Oke, baik, ibu catat terlebih dahulu. Sekarang ibu mau tes kalian. Kalian masih ada yang ingat nggak materi apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin? Masih Bu. Apa itu? Suhu dan kalor Bu. Ya benar, pada saat itu kita belajar bahwasanya kalor itu dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sekarang aku mau tanya lagi, pasti kalian pernah kan mengendarai motor? Nah Bu. Atau kalian naik ojek online, taksi online? Nah Bu. Ya. Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa mobil atau motor itu bisa berjalan atau bergerak? Benar Bu. Kenapa? Karena apa? Karena digas Bu. Iya sih benar, digas ya. Tapi jawabannya harus lebih spesifik lagi dong. Kalian harus tahu bahwasanya motor atau mobil itu bisa bergerak atau berjalan dikarenakan adanya perubahan energi pada mesin kalor. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari mengenai prinsip kerja mesin kalor atau biasanya disebut mesin Carnot beserta efisiensinya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip kerja mesin kalor atau yang biasa kita sering sebut dengan mesin Carnot. Nah, kita langsung masuk ya. Yuk, ini tuh, ini kita jatuh. Mesin kalor atau yang biasa kita sebut dengan Carnot. Nah, mesin kalor atau mesin Carnot merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah energi panas, alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Kita ambil dulu ya. Energi mekanik. Seperti pada contoh yang kita bahas di awal, yaitu pada contoh sebuah motor atau mobil yang pernah kalian kendarai atau pernah kalian naiki. Nah, di situ kan kenapa mobil atau motor itu bisa berjalan? Karena itu disebabkan hasil dari pembakaran dari bahan bakar yang diubah menjadi energi gerak sehingga mobil atau motor itu bisa bergerak atau berjalan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai siklus Carnot. Siklus Carnot. Nah, siklus Carnot ini ada 4 proses, tapi sebelum itu ibu akan menggambarkan diagramnya terlebih dahulu ya.
titik C, titik D. Oke. Di sini A menuju B, B menuju C, C menuju D, dan D menuju ke A. Oke. Ini Q1, Q1, Q2, Q2. Oke, ini iya. Kamu siapkan ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Nah, jadi siklus karbon itu memiliki 4 proses. Prosesnya yang pertama itu ada proses dari A ke B, A menuju ke B. Itu merupakan proses yang dinamakan pemuaian isotermal pada suhu T1. Oke, proses yang pertama itu proses AB, yaitu pemuaian isotermal. Nah, pada proses ini sebelumnya. Nah, pada proses ini sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha yaitu WAB. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu proses B menuju ke C atau proses BC yang dinamakan pemuaian adiabatik. Pemuaian adiabatik. Nah, proses ini B ke C ya, dinamakan proses pemuaian adiabatik, di mana proses ini berlangsung dengan suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Selanjutnya, yang ketiga, proses CD. Proses C menuju D dinamakan proses pemampatan isotermal. Nah, pada proses ini sistem menerima usaha dari WCD dan melepaskan kalor Q2 ke reservoir suhu rendah atau T2. Selanjutnya yang terakhir itu proses DA atau proses DA yang dinamakan pemampatan adiabatik. Nah, pada proses ini sistem dikembalikan dalam keadaan semula D ke A, di mana pada proses ini terjadi kenaikan suhu dari T2 menjadi T1 akibat menerima dari usaha D ke A. Oke, selanjutnya kita akan membahas
Persamaan usaha mesin Carnot. Persamaan usaha mesin Carnot. Persamaan usaha mesin Carnot. Karena siklus Carnot menerima kalori Q1 bersuhu tinggi dari reservoir T1 yang melepaskan kalori Q2 yang reservoir bersuhu rendah yaitu T2, maka usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum satu termodinamika yaitu W sama dengan Q dikurang delta U. Maaf ya, W sama dengan Q dikurang delta U. Nah, karena sistem dikembalikan pada keadaan semula, maka perubahan besaran keadaan, misalnya energi dalam sistem, yaitu bernilai sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi W sama dengan Q. Nah, Q ini merupakan nilai dari kalor total sistem. Kalor total sistem. Kalor total sistem adalah selisih kalor yang diserap itu merupakan kalor total sistem di mana selisih kalor yang diserap dengan kalor yang dilepas. Maka persamaannya menjadi W sama dengan Q1 dikurang Q2, di mana Q1 merupakan kalor yang diserap dan Q2 merupakan kalor yang dilepas. Oke, selanjutnya kita akan membahas efisiensi pada mesin Carnot. Dihapus ya. Hapus aja ya. Hapus aja. Semuanya jangan lupa dicatat ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot merupakan perbandingan usaha yang dilakukan sistem dengan kalor yang diserap oleh sistem. Nah, persamaannya yaitu efisiensi sama dengan W
Selanjutnya persamaannya bisa berubah menjadi efisiensi W. Kita tadi sudah pelajari nilai W itu merupakan Q1 dikurang Q2. Jadi kita masukkannya menjadi Q1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Ini persamaannya juga bisa kita ubah biar lebih ringkas menjadi efisiensi 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Di mana Q1 merupakan kalori dilepas, Q2 merupakan Q1 merupakan kalori yang diserap dan Q2 merupakan kalori yang dilepas dalam satuan joule, dan W merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Oke, materi kita sudah selesai. Jadi apakah ada yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini? Pada diri semua ya, oke nggak apa-apa. Ibu simpulkan ya materi pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwasannya mesin kalor bekerja dengan mengubah energi panas menjadi energi mekanik, dan efisiensinya itu bergantung pada perbedaan suhu antara sumber panas dan sumber dingin. Nah, konsep efisiensi mesin ini juga banyak diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya pada mesin motor atau mobil, lalu pada turbin uap, dan selanjutnya pada pendingin ruangan atau yang biasa kita sebut dengan AC. Oke, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini, tapi sebelum itu ibu mau kasih kalian tugas rumah. Nah, tugasnya yaitu kalian tuliskan salah satu contoh prinsip dari mesin kalor dalam kehidupan sehari-hari, lalu kalian jelaskan bagaimana efisiensinya dapat ditingkatkan. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Besok kita kumpul, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.